Lovers, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Greni dapat kembali menjumpai Anda di Kompas Sport sepekan. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Kita buka Kompas Sport pekan ini, Sport Lovers. Gebrakan Newcastle United di bawah kepemilikan baru dikabarkan akan dimulai pada bursa transfer Januari 2021. Ya ini cantik, oke, situ bagus. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pasti Makassar, adik-adik, ibu-ibu yang menemani bapak, yang menemani adik-adik di sini. Terima kasih adik-adik sudah datang studio Kompas TV Makassar. Ini dia studionya. Yang tadi rencananya awalnya disambut di lantai 2 ya, tapi karena pas lagi kakak Winda mau taping, ya udah kalian sambil melihat bagaimana proses syuting di studio. Sebelumnya sudah ada di sini yang sudah pernah lihat proses syuting di studio. Sudah pernah? Sudah. Di mana? Di sini juga? Iya, di sini. Oh, di sini juga. Yang lain? Sudah. Sudah juga? Iya, sudah. Kita sudah. Oh, baru. Selamat datang. Ini baru lewat YouTube. Nah, ini tadi proses syuting, nama acaranya tadi itu Kompas Sport. Jadi acara berita olahraga yang disampaikan sama Kak Winda. Ya, untuk berlomba di sana di ajang pemilihan putri mungkin ternyata teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih ya dari beberapa orang yang bersaing, akhirnya terpilih beberapa orang yang akan mewakili di Sulawesi Selatan, nanti di Jakarta 3 orang dari putri cilik, putri remaja 3 orang, putri batik, dan satu apa? Indonesia's Girl. Indonesia's Girl. Ya, perkenalan diri dulu. Ya, perkenalan diri dulu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Amanda Sarkia, Putri Remaja Indonesia Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2021. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lariza Pulita Nadif, Putri Cilik Indonesia Sulawesi Selatan 2021. Saya sekolah di Metro School. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Jalaf Talia Mataru, Putri Cilik Indonesia Pariwisata Sulawesi Selatan 2021. Oke, terima kasih. Berikutnya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Valencia Christina, Putri Remaja Indonesia, Sulawesi Selatan 2021. Oke, berarti yang datang ini 2 putri cilik, 2 putri remaja ya. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV Makassar. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu, Kompas TV Makassar ini adalah biro dari Kompas TV Pusat yang sudah sejak tahun 2012 kalau tidak salah, 2009 ya. 2011 ya, 2011 kita sudah bersiaran di Kompas TV Makassar dan juga Kompas TV Pusat. Jadi ada beberapa tugas-tugas, ada beberapa karyawan di sini yang kemudian nanti mensupport permintaan dari Jakarta, adik-adik. Nanti adik-adik juga mungkin suatu saat nanti bisa seperti Kak Winda menjadi seorang presenter, reporter ya. Amin ya. Amin. Oke. Nah, pesan-pesan kita dari sini mudah-mudahan adik-adik nanti di Jakarta bisa berjuang semaksimal mungkin. Yang pasti apapun itu hasilnya, itu pasti sesuatu yang sudah membanggakan karena sudah mewakili Sulawesi Selatan ya. Apapun hasilnya jangan berkecil hati, tapi tetap optimis ya, optimis supaya percaya dirinya tinggi nanti ya. Kalau kita sudah percaya diri itu pasti punya nilai positif tersendiri ya, nilai lebih tersendiri kalau kita percaya diri. Jadi apapun hasilnya nanti kalau berjuang, mudah-mudahan tetap tetap bangga karena sudah mewakili Sulawesi Selatan ya. Tetap optimis dari sekarang. Nanti mungkin Kak Winda ini akan memberikan sedikit ilmu bagaimana berbicara di depan umum, karena nanti kan banyak kan nanti yang nonton. Nah, ini Kak Winda biasa MC, biasa juga memberikan materi. Ya, nanti mungkin bisa berikan sedikit tips ya Kak Winda bagaimana caranya bicara di depan umum.
Karena Kak Winda juga ini putri Miss. Miss Indonesia Sulawesi Barat tahun 2017. Nah, nanti Kak Winda mungkin akan memberikan masukan bagaimana menjawab pertanyaan dari juri ya. Oke, boleh Kak Winda, silakan Kak Winda. Baik, terima kasih Kak Hendra, terima kasih Kak Yulis sudah datang di sini. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, sih juga harus perkenalan Iya. dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Winda Anggraini, biasa dipanggil Winda. Kalau nama siaran saya Winda Anggraini, atau nama buat on stage kalau MC namanya Winda Anggraini. Saya berusia 25 tahun. Waktu itu saya masuk di Kompas TV tahun 2016. Waktu itu masih kuliah semester 4, terus daftar di sini. Jadi kuliah sambil kerja. Terus habis itu di tahun 2017 waktu itu ikutan Miss Indonesia dan lolos mewakili Sulawesi Barat. Karena saya lahirnya di Sulawesi Barat. Sebenarnya di tahun 2015 saya pernah ikutan juga Putri Indonesia. Waktu itu jadi first runner up Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2015. Jadi pernah juga di adik-adik ya, karantina, harus double winner, harus jawab pertanyaannya baik. Nah, kalau dari saya, kalau misalkan nanti adik-adiknya akan berjuang di Jakarta, pesan yang paling penting adalah harus jadi diri sendiri. Jadi tampilkan diri kita sendiri, jangan menampilkan diri orang lain, tapi bagaimana kita tampil tuh di hadapan juri-juri. Wah, Valen memang seperti ini, Dwi memang seperti ini orangnya. Jadi tampil dengan diri sendiri. Jangan lupa untuk selalu percaya diri, karena kalau kita sudah ketemu dengan teman-teman kita dari provinsi lain, waktu itu saya ketemu juga dari semuanya kan 34 provinsi. Pas sampai di sana, wah ternyata semua teman-teman saya hebat ya, pintar semua, punya bakat semua. Aduh, kita dari Sulsel atau dari Sulber jadi minder ketemu sama mereka. Tapi teman-teman harus tetap optimis bahwa setiap orang punya kelebihan sendiri. Saya punya kelebihan di bidang tarian, misalkan saya bisa main biola, misalkan saya bisa main piano. Yang penting teman-teman kan selama ini pasti sudah latihan kan untuk bakat, untuk talentnya semua, dan tunjukkan yang terbaik nanti di sana. Walaupun semuanya nanti hebat-hebat, semuanya jago-jago, tapi teman-teman juga harus tanamkan dalam diri kalau saya juga jago, saya juga bisa, saya juga sudah latihan, dan saya punya keunikan sendiri, saya punya ciri khas sendiri. Jadi teman-teman tuh tampilkan ciri khas teman-teman di sana. Terus kemudian jangan lupa nanti yang dinilai juga adalah keaktifan di sana. Jangan malu untuk bertanya. Kalau bisa cepet-cepetan nih. Kalau misalkan ada materi kan pasti biasanya kalau kita karantina ada materi ya dia disampaikan. Siapa yang ingin bertanya? Pokoknya teman-teman langsung aja angkat tangan saya kayak gitu ya. Tapi angkat tangan jangan terlalu bangun. Ya saya ingin bertanya ya seperti itu. Jadi bertanya. Nah dengan seperti itu tim jurinya yang ada di sana ataupun juga ceperan kita yang dampingin kita tuh akan ingat sama kita. Oh si anak ini aktif kayak gitu, sering bertanya. Terus tunjukkan kemampuan teman-teman, ada yang bisa nari, main musik, ada yang bisa nyanyi, tunjukkan yang terbaik. Kan teman-teman udah latihan. Pokoknya yang paling penting memang adalah preparation ya, persiapannya tuh benar-benar harus matang, karena teman-teman kita yang lain juga ternyata persiapannya mereka udah lama juga, bahkan ada mungkin yang 1 tahun mereka udah siapin diri dari sananya untuk berolahraga, untuk diet dari lama, untuk belajar public speaking dari lama, untuk belajar catwalk dari lama. Jadi teman-teman tuh di sana harus berjuang. Pokoknya jadi diri sendiri, percaya diri, harus aktif, kemudian juga jangan lupa fisiknya, kan di sana akan capek ya, teman-teman akan beraktivitas sangat padat dari pagi. Kalau saya dulu dari subuh bahkan jam 5 tuh sudah bangun untuk make up, untuk hairdo, untuk kunjungan kemana-mana. Malamnya akan gladi, akan latihan untuk koreografi, dan itu tuh membutuhkan waktu yang lama sekali, almost 24 hour tuh beraktivitas terus, dan baru bisa tidur tuh jam 1, jam 2. Jadi teman-teman tuh harus tetap jaga fisik, tetap minum vitamin mungkin selama di sana. Kemudian juga kalau saya dulu
karena aktivitasnya itu dari subuh dan baru bisa tidur itu jam 1, saya dari malam tuh udah mandi duluan. Jadi kayak kehidupan orang Jepang ya, jadi sebelum tidur mandi, jadi pas bangun tidur langsung cuci muka dan sikat gigi, langsung turun ke bawah. Kan nggak ngapa-ngapain juga ya, nggak keringetan ya teman-teman. Mungkin itu bisa salah satu tipsnya. Dan kalau malam kan kita biasanya dikasih tahu besok kita akan pakai polo shirt warna putih, rok hitam, heels warna hitam. Itu kita udah dikasih tahu ya. Teman-teman tuh dari malam harus udah siapkan di meja atau mungkin di kursi. Teman-teman udah siapkan bajunya, mungkin besok akan pakai baju batik. Nah, teman-teman udah siapkan baju batiknya, terus siapkan heelsnya. Jadi pagi-pagi langsung pakai, nggak buru-buru lagi. Shasnya jangan lupa, kan biasanya kalau udah buru-buru nih lari-lari, shasnya ketinggalan, selempangnya ketinggalan, lari lagi di kamar. Jadi harus semuanya disiapkan dari awal kayak gitu teman-teman. Jadi harus bisa atur waktu dengan baik. Terus nanti di sana jangan lupa untuk latihan Q&A juga, latihan tanya jawab juga. Teman-teman biasanya kan dikasih list pertanyaan, terus teman-teman jawab sendiri. Pokoknya apa yang teman-teman baca, apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengarkan, itu dijadikan suatu kalimat untuk menjawab setiap pertanyaan. Kayak misalkan mungkin nanti ditanya, menurut kamu apa definisi cantik? Menurut coba Putri Cilik Indonesia apa definisi cantik? Siapa namanya? Tata. Nanti kalau misalkan ditanya dewan juri, Tata, setiap perempuan di Indonesia ini cantik, tapi menurut Tata cantik itu apa? Jadi Tata harus punya kata-kata, punya kalimat yang bisa menjawab definisi cantik menurut Tata itu gimana. Kalau misalkan menurut saya, cantik adalah keselarasan antara inner beauty dan juga outer beauty. Perempuan memiliki kecantikan masing-masing, tapi bagaimana dia menjadi dia dan tidak menjadi orang lain, itu menurut saya. Mungkin menurut Tata beda lagi cantik itu apa. Jadi harus punya wawasan untuk menjawab apa itu cantik, misalkan kayak begitu. Menurut kamu apa itu keluarga? Apa coba keluarga? Setiap hari kita bersama keluarga, tapi menurut kamu keluarga itu apa? Atau ditanya lagi nanti, menurut kamu bahagia itu apa? Apakah harus mendapatkan uang? Apakah harus sukses itu yang namanya bahagia? Apa coba? Jadi teman-teman dari sekarang kalau bisa searching tuh di internet, ataupun juga melihat video-video pada saat pemilihan sebelumnya. Kira-kira pertanyaan apa ya yang akan dikasih kalau soal pariwisata? Kira-kira apa ya destinasi wisata mungkin yang ditanyakan? Atau menurut kalian apa yang harus diperbaiki dari pariwisata yang ada di Indonesia? Kayak gitu. Terus kalau misalkan sometimes ada beberapa pertanyaan yang in English kayak gitu. Jadi teman-teman prepare juga kalau bahasa Inggris pertanyaannya sih jawabnya bagaimana, bahasa Inggrisnya seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus semangat, prepare yourself. Nggak usah khawatir teman-temannya akan jadi saingan segala macam. Pokoknya kita jadi diri sendiri, kita punya keunggulan sendiri, kita punya keunikan sendiri, dan kita juga bersaing secara sehat dan juga secara sportif ya teman-teman. Jadi pokoknya selama kita memberikan kualitas yang terbaik di hadapan juri, mau siapapun saingan kita, orang-orang pasti bisa nilai. Orang-orang yang ada di sekitar kita pasti bisa nilai. Jadi tunjukin aja yang terbaik. Hasilnya akan menang atau kalah namanya juga kompetisi. Ada yang menang, ada yang kalah. Mau masuk 10 besar, mau masuk 5 besar, mau masuk 3 besar. Kalau misalkan kita udah berjuang, kalau saya ya ketika saya misalkan nggak juara, oh mungkin usaha saya masih kurang, saya akan berjuang lagi nanti next. Atau mungkin kayaknya saya masih, kualitasnya saya masih kalah nih dengan yang lain, saya harus bangun kualitas lagi yang bagus. Jadi orang-orang akan tertarik dan next saya menjadi pemenang, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus optimis, pokoknya tunjukkan aja yang terbaik kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan. Nah ini dia nih, tadi kan bilangnya harus cepet-cepetan. Tadi tuh Kakak Winda sudah menitip pesan, jadi harus membiasakan diri. Ayo, Ya, siapa yang ingin bertanya? ya. Angkat tangan aja dulu. In English ya, please. Okay, thank you for the opportunity. And I would like to ask, as you have experience, what would you give as advice for young girls who feel uncomfortable going on to these type of competition? Oh, okay. Thank you, Valencia, of your question. Well, sometimes we will feel uncomfortable with
our friend or the other people, but we have to be we have to confident, we have to give the best for us and for the other people. You can do it, you can do it. Yes, you can do it. You have to be confident and positive mind, because if you think a negative mind, partikel-partikel yang ada di muka bumi ini tuh akan mendukung juga. Kamu akan kayaknya sesuatu yang terjadi tuh will negative too. Jadi you have to positive mind. As long as you do your best, you will get the success story. You will get your goals actually like that. Valen. Jadi kamu pasti udah usaha nih, udah latihan, udah practice. You have to show kalau misalkan ini loh hasil latihan saya bisa, pokoknya saya bisa bawa nama Sulawesi Selatan ini di kancah nasional. Saya udah berjuang dan saya punya keunikan sendiri, saya punya keunggulan sendiri, dan saya tuh bisa, saya harus confident kayak gitu. Saya bisa bersaing secara sportif. Pokoknya selama kita tuh udah well prepare, itu pasti bisa, saya yakin sih. Karena pas saya kesana, I think preparation saya tuh masih kurang. Jadi sebenarnya tuh kaget, kayak shock, oh ternyata seperti ini ya, pas orang during quarantine tuh ternyata seperti ini. Jadi kita harus benar-benar well preparation sebelum berangkat ke sana. Selama well preparation dan udah confident, pokoknya harus positif mind. Pokoknya pikirannya harus positif, karena ketika kita mikirin negatif, ketika kita mikirin negatif kayaknya saya nggak bisa, nanti nggak bisa beneran. Jadi harus bener-bener saya bisa. Dan kalau saya ya pas dulu ketika saya punya mimpi, aku akan nuliskan mimpi-mimpi saya itu apa. Misalkan pas saya dulu itu masih SMP kayaknya, saya sudah bercita-cita di usia sekian, saya sudah tulis di usia 20 tahun saya akan menghasilkan uang sendiri. Saya akan terpilih menjadi Miss Indonesia atau menjadi Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Terus saya juga tulis di tanggal sekian tahun sekian saya akan masuk Unhas jurusan ilmu komunikasi, lulus jalur undangan. Itu saya tulis dan saya tempel di dinding. And come true. Alhamdulillahnya come true. Kayak gitu di umur 20 tahun saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan itu di umur 19 tahun saya sudah bekerja. Waktu itu saya siaran di TV yang lama. Terus setelah itu saya ikutan fashion show, terus dapat duit. Terus habis itu saya jadi MC, saya dapat uang. Terus habis itu saya diterima di sini, saya dapat uang. Terus di usia 20 tahun saya jadi Miss Indonesia Sulawesi Barat dan berangkat ke Jakarta. Dan sebelum itu saya kan sudah menuliskan juga, saya akan masuk di Universitas Hasanuddin jurusan ilmu komunikasi, lulus jalur undangan tanggal sekian tahun sekian. Dan it happened to me. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mimpi tuh, mimpinya tuh harus dituliskan dengan kata-kata positif, jangan ada kata tidak di dalam katanya ya. Terus kata-kata positif, kata-kata yang optimis, dan itu happen to me. Jadi waktu itu saya lulus SMA dan benar saya lulus secara jalur undangan tanpa tes lagi, bebas tes, masuk Universitas Hasanuddin ilmu komunikasi. Kalau teman-teman punya schedule, punya timeline, akan melakukan apa aja, itu insya Allah bisa sambil berdoa, sambil berusaha kayak gitu teman-teman. Kalau kalian punya mimpi di usia sekian pengen jadi apa, dari sekarang tulis aja, itu akan secara gimana ya, secara alamiah akan memotivasi kamu, dan secara alamiah itu akan terjadi nantinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak terjadi, oh kayaknya saya mungkin kurang usaha lagi nih, saya harus berusaha lagi. Kayak masuk di sini, Kak Hendra, saya masuk di sini itu 4 kali casting baru lolos. Jadi kayak dari semester 1 belum diterima. Terus kayaknya saya masih belum oke. Jadi semester 2 daftar lagi belum diterima. Aduh, kayaknya saya masih belum oke, saya berusaha lagi deh. Saya belajar, saya lihat lagi di TV cara baca berita gimana, cara live report gimana. Kayaknya daftar lagi semester 3 masih belum diterima. Akhirnya pas itu semester 4 daftar lagi, akhirnya diterima. Jadi memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Kalau misalkan kita berusaha kayak gitu. Pas jadi awal-awal MC juga kayaknya saya MC-nya masih kurang deh, kata orang-orang cara MC-nya
kayaknya masih belum bisa kuasain stage, makanya saya harus latihan lagi atau datang ke acara ngeliatin kalau kakak yang udah senior ngasih, oh caranya begini ya, atau nonton TV yang acara-acara yang lucu atau misalkan acara-acara yang kreatif gitu, gimana ya caranya membangun suasana, oh seperti ini. Jadi dari setiap pengalaman itu adalah pembelajaran buat kita gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sebelumnya udah pernah ikut kompetisi sebelum ini, pasti kan teman-teman belajar ya dari pengalamannya. Oh ternyata pas saya ikutan Putri ini yang ditanya soal ini nih, oh berarti saya harus kuasai soal ini. Oh ternyata yang biasa pertanyaan keluar soal ini. Jadi teman-teman tuh boleh catat pertanyaannya, terus nanti teman-teman boleh latihan depan cermin cara jawabnya gimana, atau depan mama mungkin, mama gimana ya kalau saya jawab, atau mau direkam sendiri, itu boleh jadi cara latihan kayak gitu. Gitu teman-teman. Dibawa enjoy aja, adik-adik usianya masih I know what belia, you jadi feel. Pasti ya kayak jadi untuk mendapatkan pengalaman gitu kan. Jadi kalau dibawa enjoy aja jadi nggak gugup, supaya kalau gugup tuh kan biasanya buyar semuanya kan. Nah gimana tuh Kak Winda kalau mengatasi gugup itu, ada tipsnya nggak? iya kan biasanya kalau di stage udah dipanggil namanya gitu jadi deg-degan ya. Waktu itu juga saya dulu seperti itu, deg-degan. Tapi saya selalu berpikir saya bisa jawab pertanyaannya, apapun pertanyaannya saya bisa. Jadi memang dari awal tuh saya sudah harus pasang pikiran positif. Waktu itu saya ikutan Putri Indonesia, itu pertama kalinya saya ikutan beauty pageant, dan saya lihat saya wow hebat sekali, terus saya bisa jadi first runner up. Itu kenapa? Karena saya pasang memikirkan hal-hal yang positif yang make me happy. Kayak walaupun teman-teman saya hebat, saya bisa jawab pertanyaan dari dewan juri, apapun pertanyaannya saya bisa. Pokoknya saya latihan jawab pertanyaan, terus habis itu pas latihan Q&A pokoknya saya harus punya jawaban sendiri, nggak mainstream dibandingkan peserta yang lain. Terus habis itu saya udah mikirin nih pas mengikuti kompetisi, pokoknya saya akan memikirkan saya akan berdiri di panggung Putri Indonesia Sulawesi Selatan dan akan sampai 2 besar pegangan tangan untuk dipasangin crown antara siapa dengan siapa. Itu saya udah mikirin kayak gitu, jadi positif thinking lah dari awal apapun yang terjadi kayak gitu. Jadi pas kemudian udah waktunya untuk berkompetisi, udah malam grand final kan kita tampil di hadapan orang ya, belum lagi ada orang tua yang saksikan, itu kayak nervous sekali. So nervous dan kayak punya tanggung jawab yang besar. Kayak mau papa saya udah datang di sini dan kalau saya nggak bagus pasti mereka will be disappointed, padahal sebenarnya mereka pasti udah bangga dengan kita yang ada di situ ya, kitanya aja yang negatif thinking. Tapi enggak, dengan seperti itu karena caranya adalah sebenarnya latihan biar nggak nervous. Biasanya kan kita dikasih list pertanyaan ya untuk latihan Q&A, jadi teman-teman tuh bener-bener pahami pertanyaan yang diberikan dan pahami jawaban kalian sendiri. Jadi pada saat ketika gue ditanya, walaupun teman-teman melihat orang banyak sekali, tapi kan teman-teman udah tahu jawabannya apa. Teman-teman tuh harus konsentrasi, jangan sampai karena nervous dan akhirnya gugup tangannya udah dingin. Teman-teman harus fokus. Teman-teman harus fokus, konsentrasi, tarik nafas. Kalau udah dikasih mikrofon untuk jawab, tarik nafas, buang nafas, jawab. Misalkan kalau muslim ya bismillah buat jawab dalam hati ya. Terus habis itu pokoknya dengarkan baik-baik pertanyaannya dulu, apa yang dia mau oleh juri. Biasanya tuh di awal tuh juri kayak mengecoh ya, dia bahas apa di awal, punya bahas panjang, ujung-ujungnya ternyata dia cuma pengen nanya ke kita, menurut kamu waktu itu apa? Iya kan, biasanya tuh dia jelaskan yang panjang dulu, dia punya narasi panjang. Terus ternyata ujung-ujungnya yang ditanyakan ke kita adalah, menurut kamu waktu itu adalah apa? Ya teman-teman boleh jawab, menurut saya waktu adalah apa menurut kalian waktu itu apa? Kalian apa? Dia apa?
ya kita harus fast thinking ya teman-teman ya. Ketika kita tampil di panggung, kita harus punya pikiran yang cepat untuk kayak menangkap pertanyaannya apa, oh saya harus jawab apa, cepat, harus bisa mikir cepat. Makanya harus banyak baca, harus banyak latihan buat Q&A-nya, karena harus jawab cepat teman-teman. Kan ada waktunya ya biasanya ya, kalau waktunya habis sayang sekali kalau misalkan kita tidak bisa jawab kayak gitu. Jadi harus pas disampaikan pertanyaannya teman-teman fokus, oh yang diminta juri adalah ini, berarti jawabannya adalah ini. Jangan yang ditanya A jawabannya B, yang ditanya A jawabannya harus A juga. Harus nyambung ya, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus banyak latihan sih sebenarnya, mau senervous apapun, tapi kalau teman-teman kuasai jawabannya, teman-teman pasti bisa jawab. Harus relax kayak gitu. Sebenarnya ada tuh 3R, pokoknya terakhirnya adalah relax, pokoknya adalah rehearsal dan juga relax. Relax, santai, enjoy, jangan tertekan ya. Iya, jangan tertekan. Jangan tertekan, bawa santai, bawa enjoy, karena ini ajang untuk mencari pengalaman ya. Apapun itu nanti hasilnya sudah membanggakan, apalagi untuk orang tuanya pasti sudah cukup membanggakan, bisa mewakili sampai Jakarta. Jadi jangan berkecil hati, tetap optimis ya. Nah tadi udah banyak sekali tuh ilmu-ilmu yang penting yang disampaikan sama Kak Winda, yang mungkin bisa diterapkan, bisa dijadikan pengetahuan dan wawasannya ya adik-adik ya. Ya kami dari Kompas TV Makassar hanya bisa mensupport dan mendoakan adik-adik yang ada di sini nanti sama yang nggak sempat datang ke sini itu bisa tampil dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan tentunya menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat adik-adik untuk perjalanan hidupnya ke depan ya. Karena pengalaman yang didapatkan hari ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana adik-adik bisa menjalani hidup ke depannya nanti ya. Kita doakan semoga teman-teman yang mewakili Sulawesi Selatan bisa meraih hasil yang terbaik ya. Amin. Ya, demikian mungkin perjumpaannya kita di sini dengan adik-adik. Mungkin suatu saat nanti kalau ada waktu di Sapa Sulsel nanti kita agendakan diundang lagi ya, kapan-kapan di sini. Kalau sudah bisa undang langsung ya, nanti sama Kakak Yuli, Kak Hendra akan komunikasi ya. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, perkenalkan saya Winda Anggreni, News Presenter Kompas TV Makassar dan juga Miss Indonesia Sulawesi Barat tahun 2017. Saya Lariza Perlita Nadif, Putri Cilik Indonesia Sulawesi Selatan 2021. Saya Jalaf Talia Mataru, Putri Cilik Indonesia Pariwisata Sulawesi Selatan 2021. Saya Valencia Christina, Putri Remaja Indonesia Sulawesi Selatan 2021. Saya Aulia Dwi Amanda Sarkia, Putri Remaja Indonesia Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2021. Kompas TV, independen, terpercaya.